Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi ke materi sistem pengendali digital ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih sama tentang state space kayak minggu kemarin. Cuman bedanya kalau di minggu kemarin kan kita udah belajar ya gimana sih caranya kalau misalnya kita punya fungsi transfer sistem yang discrete atau kita punya pulse transfer functionnya. Terus kita mau coba rubah nih representasinya menjadi bentuk state space gitu kan. Kita udah pernah belajar itu kan gimana caranya. Nah terus kita juga udah belajar nih bahwa bentuk state space yang bisa kita bentuk kita ada beberapa jenis ya, ada beberapa macam. Bisa bentuk yang controllable, observable, yang Jordan, juga yang diagonal ya kan. Nah sekarang di pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu lebih ke arah kalau misalnya nih kita punya fungsi transfer suatu sistem kontinu ya. Nah, terus kita mau rubah fungsi transfer ini menjadi bentuk state space yang discrete. Karena kan kita sekarang belajarnya sistem kendali digital ya. Berarti kita harus mainannya dalam bidang discrete nih. Nah, sekarang yang kita pelajarin tuh kayak gitu. Jadi gimana sih cara ngerubah fungsi transfer yang kontinu menjadi suatu state space yang discrete. Kayak gitu. Paham ya apa yang akan kita pelajarin? Nah, gimana sih cara ngerubahnya? Itu kalau misalnya di suatu sistem yang real, kalau kita punya sistem kontinu nih, terus kita mau rubah menjadi sistem yang discrete, itu udah pernah kita bahas kan, kalau misalnya kita butuh yang namanya sampler dan juga holder ya, sampling dan juga holding prosesnya. Nah, kalau untuk di yang kali ini kita bahas, itu lebih ke arah konversinya itu dalam bentuk matematis. Jadi gimana sih cara merubah persamaannya yang awalnya adalah fungsi transfer dari sistem kontinu, terus kita sampling kan, terus jadi kita akan punya sinyal yang hasil sampling nih. Nah sinyal hasil sampling ini kita akan rubah representasinya menjadi state space. Nah gimana caranya? Itu kalau secara teori pertama-tama kita butuh solusi dari state space yang kontinu itu sendiri. Solusi itu apa? Solusi itu adalah kita cari xt-nya ya kalau untuk yang kontinu. Nah, gimana caranya? Jadi misal nih kita punya state space satu sistem kontinu, bentuknya yang ini ya. Di sini x di sini adalah untuk state-nya, u adalah matriks untuk matriks u adalah sinyal inputnya ya. Sinyal inputnya, terus yang y ini adalah outputnya. Nah, seperti yang udah kita bahas kemarin, kita kan pasti ada yang namanya matriks ABCD ini kan, dimana dia adalah matriks yang merepresentasikan ya hubungan sistem tersebut. Kalau yang A ini adalah hubungannya dengan state-nya, terus B ini hubungan sistem tersebut dengan inputnya, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, yang akan kita cari dulu sekarang itu adalah xt-nya tuh apa sih kalau untuk di sistem kontinu yang kayak gini. Kayak gitu, itu berarti kan kita akan mencari solusinya ya, solusi state space-nya. Nah, sebelumnya ini di sini ada subscript C, itu dia menunjukkan continuous ya. Karena kan kita sekarang akan mencoba menghubungkan nih antara state space atau sistem yang kontinu dengan state space yang discrete. Berarti kan nanti ada dua jenis state space yang berbeda nih. Jadi biar nggak ketukar mana yang discrete, mana yang kontinu. Untuk yang kontinu kita pakai subscript C aja ya. Dia nunjukin kontinu nih. Nah, gimana cara cari solusinya? Itu kita pertama-tama lakukan dulu transformasi Laplace. Jadi kan kita mau cari xt ya. Nah, cara carinya kita dulu transformasi Laplace dulu nih persamaannya x dot ini agar kita bisa cari xt. Nah, kenapa cuma x dot doang? Yang yt-nya enggak? Karena yang yt ini kan dia sebetulnya fungsi yang bergantung pada xt ya. Jadi kalau misalnya xt-nya dari yang atas ini udah ketahuan, kita akan secara otomatis bisa nih dapat persamaan untuk yt-nya ya, untuk outputnya. Jadi yang kita transformasi Laplace cukup yang persamaan atas aja, yang x dot-nya aja. Dimana x dot ini, kalau kita transformasi Laplace bentuknya akan seperti ini. Sxs diambil dengan x0. Ini adalah inisialnya ya, nilai inisial conditionnya. Itu sama dengan xt-nya kita rubah dilaplaskan menjadi xs aja. Terus ut juga kita laplaskan menjadi us kayak gitu. Nah, terus setelah seperti ini biasa kita pindah ruaskan agar bisa dihitung ya. Jadi si AC ini kita pindahkan ke ruas kiri, terus x0-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kita dapatlah persamaan yang ini. Kayak gitu. Nah, terus karena kita mau carinya xt, berarti kan pertama-tama kita cari dulu ya xs-nya ini apa gitu.
Nah, XS-nya apa? Berarti caranya kita kalikan nih kedua ruas yang ini dengan SI min AC inverse. Karena kan kalau misalnya A dikalikan dengan A inverse kan dia sama dengan 1 ya kalau untuk matriks. Nah, ini juga sama nih, dia kan bentukannya matriks, jadi yang kiri kali inverse-nya, yang kanan juga dikali inverse-nya. Sehingga kita akan dapatlah persamaan transformasi Laplace dari state space yang kita punya tadi, state space continue ya. Ini XS-nya. Nah, untuk cari solusi atau persamaan solusinya, itu artinya kita akan mencari XT-nya. Gimana cara cari XT-nya? Kalian harusnya udah paham ya, kalau misalnya kita punya XS nih, kita mau cari XT. Gimana caranya? Tentunya tinggal kita inverse Laplacein aja kan ya. Nah, jadi kita akan cari XT-nya, di mana XT ini itu adalah, nggak kelihatan, ini XT ya, sama dengan Laplace inverse dari si XS-nya gitu. Nggak kelihatan di XS gitu ya. Berarti yang kiri kita Laplace inverse kan biar bisa jadi XT, dan yang ruas kanan juga kita inverse kan gitu semuanya kayak gitu. Ini juga berarti di inversin ya. Nah, dari proses inverse Laplace ini, kalau misal kita nih mendefinisikan suatu matriks transisi, dimana matriksnya ini kita nanti akan gunakan sebagai transisi kan berarti perpindahan ya. Jadi kita akan menganggap matriks ini adalah matriks yang menghubungkan nih antara yang kontinu dengan yang diskrit. Dimana kita misalkan mendefinisikan matriks transisi tersebut sebagai kayak gini. Itu adalah psi mungkin ya, psi C dari T ini. Itu merupakan Laplace inverse dari SI min AC misalnya. Ini salah, ini ada inverse-nya. AC inverse gitu ya. Nah, jadi misalnya berarti kan nanti akan sebelah sini kita rubah jadi psi C T ini kan, dan sebelah sini karena dia ada matriks BC-nya juga, itu kita nanti hasil Laplace inverse-nya akan kurang lebih seperti ini. Kayak gitu untuk yang sebelah kanan sini ya, untuk yang berhubungan dengan input U-nya. Untuk sebelah sininya kita rubah aja, jadi ini kita rubah dengan psi C, terus ininya masih tetap X0. Jadi kayak gini. Terus ini kan tadi Laplace inverse dari XS kan dia XT ya, kayak gini. Jadi persamaan solusi dari state space continue yang kita punya itu adalah seperti ini, XT-nya kayak gitu. Nah, terus hubungannya dengan yang diskrit tuh kayak gimana? Nah, kita akan bahas di slide yang ini. Jadi kan tadi kita udah dapat nih ya solusi untuk persamaan state space yang continue, yaitu XT. Nah, dari sini sebetulnya kita masih belum bisa lihat nih hubungannya yang continue dengan yang diskrit itu apa. Nah, agar kita bisa lihat hubungannya kayak gimana, ini kita akan memodelkan persamaan XT yang kontinu ini menjadi model yang diskrit kayak gitu. Tapi sebelumnya ini kita ambil ada namanya inisial waktu ya, T0. Jadi kita ambil kalau misalnya ada inisial waktu T0, berarti nanti yang tadinya psi C terhadap fungsi T doang, jadi kan berubah jadi T diambil T0 ya, kayak gini. Terus juga integrasinya berarti dimulai dari T0 ke T gitu kan ya, gitu. Nah, dari sini karena kita mau ngecek apa sih hubungannya atau persamaannya dengan yang state yang diskrit, nah kita akan merubah si bentuk ini XT ini atau bentuk yang kontinu menjadi modal diskrit. Dimana dengan merubah modal diskrit itu caranya kita akan mensampling nilai ini. Jadi kan kalau XT gini kan dia menunjukkan suatu sinyal ya, sinyal yang kontinu. Nah, agar bentuknya ini bisa menjadi diskrit, tentunya harus kita sampling kan ya, kalau secara fisiknya. Cara samplingnya kayak gimana? Kita akan coba samplingnya untuk setiap nilai K gini. Kayak ini kan untuk sampling ya, sampling keberapa dengan periode samplingnya adalah T misalnya gitu. Jadi nanti kita akan samplingnya di saat T-nya itu sama dengan KT plus T, dan juga T0-nya itu pada saat KT. Kayak gitu. Jadi kalau dari persamaan ini, kita akan rubah nanti nilai T dan T0-nya. Yang ini T-nya kan dirubah menjadi KT plus T ya. Terus kemudian T0-nya adalah sama dengan KT. Jadi kalau T diambil T0 itu akan sama dengan T aja ya untuk yang psi C ini. Terus yang ini X0 karena kan berarti dia nilai inisial awal ya. Sehingga dia samanya kayak X untuk sampling yang KT ini kayak gitu. Dan seterusnya yang ini U-nya juga dia adalah UKT untuk yang T0, dan proses integrasinya tentunya dari KT ke KT plus 1 kayak gitu. Dan yang dalam sini juga sama nih, T nya kita rubah jadi KT plus T ya,
jadi kayak gini, terus diambil tau gitu, BC diintegrasikan terhadap d tau kayak gitu. Nah sebelah sini U nya ini kenapa kita keluarkan dari integral, karena sini ini kan U kan sinyal U ya, sinyal input. Sinyal inputnya kita akan anggap dia selalu sama nilainya untuk setiap sampling yang kita lakukan ya, nilai U nya atau sinyal inputnya itu sama, sehingga bisa kita anggap bahwa U ini adalah konstanta karena kan nilainya tetap ya untuk sepanjang nilai sampling, sepanjang waktu sampling, sehingga U nya bisa kita keluarkan nih dari integrasi atau dari integral, dia akan berubah keluar sini, sehingga di dalam integral hanya tinggal matriks transisi kita dikalikan dengan matriks B dari state space yang kontinu, dan mereka diintegrasikan terhadap satuan tau. Tau ini kan satuan waktu ya, kayak gitu. Jadi ini adalah yang di kotak biru, kotak hijau ini dia adalah bentuk diskrit dari persamaan solusi state space yang kontinu, kayak gitu. Jadi ini sebetulnya dia merepresentasikan sistem yang kontinu kita, cuman sistem yang kontinu tadi sudah kita sampling gitu si persamaan solusinya, sehingga bentuk persamaannya menjadi seperti ini, bukan xt lagi, kayak gitu. Nah dari sini itu sebetulnya kita sudah hampir selesai, karena kan ini kan udah bentuk diskrit ya, sehingga sudah kita bisa bandingkan nih dengan state space diskrit yang pada umumnya. Jadi ini kan tadi saya tulis lagi di sini ya, ini adalah solusi dari sistem kontinu yang tadi sudah kita hitung. Kemudian kita akan ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk diskrit gitu kan, sehingga t-nya berubah menjadi nilai sampling kayak gini, kt plus t. Nah si persamaan ini akan kita bandingkan dengan persamaan state space yang diskrit pada umumnya, yaitu kayak gini kan ya, untuk state space yang diskrit. Nah dari sini kita akan coba bandingkan samanya tuh, hubungannya tuh di mana sih kayak gitu antara yang kontinu dengan yang diskrit. Nah, di sini kan kita dapatnya ini kan xkt plus t ya, sedangkan di sini xk plus 1. Nah, sebetulnya mereka itu melambangkan suatu sampling sinyal yang sama. Cuman bedanya kalau yang sebelah sini, yang bawah sini, ini belum kita kalikan dengan t ya, dengan periode samplingnya kayak gitu. Tapi sebetulnya mereka sama-sama merepresentasikan sinyal ke kt plus 1 ya kan. Dan ini juga sama sinyal ke k plus 1 kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih sekilas ini kan xkt ya, ini juga ada xk. Nah di sini kan kita koefisiennya punya matriks A nih kalau untuk yang state space diskrit, sedangkan untuk state space kontinu yang sudah kita ubah modelnya ke diskrit, kita punya ada namanya matriks transisi nih, pasti C ini. Nah dari sini kita bisa lihat atau kita bisa dapat bahwa matriks A di state space diskrit itu sama aja kayak matriks transisi, dia persamaan state space yang kontinu, yang tentunya bentuknya sudah kita rubah menjadi model diskrit ya. Nah yang sebelah sini pun sama, ini kan dia UK-nya di sebelah sini, ini pun ada UK ya. Di sini kita punya matriks B, sedangkan kalau yang di kontinu kita punya integrasi yang sini. Jadi integrasi ini sebetulnya kalau mau kita rubah ke bentuk diskrit, dia sama aja kayak matriks B-nya, kayak gitu. Jadi kita dapat nih A dan B-nya tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita awalnya punya state space yang kontinu nih, pasti kan kita punyanya AC, BC, CC, dan juga DC ya untuk matriksnya. Nah saat kita akan rubah menjadi state space yang diskrit, nah kita akan cari matriks A, B, C, dan D nya, dimana matriks A nya ini ternyata dia sama aja kayak matriks transisi ini. Dan matriks transisi ini itu apa? Tadi udah kita bahas ya, matriks transisi itu adalah matriks dengan persamaannya kayak gini ya, sehingga matriks B dalam yang kontinu atau yang dalam diskrit itu sama aja kayak yang ini, kayak gitu. Ya, sebentar nih, kayaknya tadi saya ada yang salah ini. Yang ini ya, ini nggak ada inverse-nya nih, gitu ya. Laplace inverse dari SI min AC gitu, pasti C ini kayak gini jadinya. Nah terus yang B-nya itu apa? B-nya itu adalah yang ini, integrasi ini kan ya, integral dari si C itu dikalikan dengan BC-nya, matriks B pada state space yang kontinu, kayak gitu. Jadi kalau ntar kalian mau cari state space yang diskritnya dari suatu state space yang kontinu, tinggal kita cari aja matriks A-nya itu apa, matriks B-nya itu apa gitu dari persamaan ini, kayak gitu. Nah terus sekarang
Untuk persamaan outputnya itu apa? Sebentar ini. Tadi saya salah nulis juga deh. Itu ada inverse-nya nih, bener kok. Ingat saya. Ya bener. Maaf ya, ini juga sama nih, ada inverse-nya nih. SI min AC inverse. Bener. Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya di sini ada inverse-nya nih. Jadi Laplace inverse dari SI min AC inverse gitu untuk si matriks transisi ini. Ntar cara ngitungnya kayak gimana nanti akan kita lihat di contoh soal ya. Nah, terus sudah ketemu A dan B nya, sekarang kita butuh matriks C dan matriks D nya kan. Nah, matriks C dan matriks D nya itu apa? Kita lihat dari persamaan output untuk sistem yang kontinu. Kita kan punya nih YT nya sama dengan kayak gini ya untuk state space yang kontinu. Nah, saat kita mau rubah bentuknya menjadi discrete, kita rubah T ini menjadi suatu nilai sampling KT, sampling ke K dengan periodenya adalah T gitu ya. Sehingga T nya kita rubah menjadi KT. Ini juga sama, T nya rubah jadi KT, ini juga sama. Nah, dari sini itu kita punya perbandingan sekarang. Jadi perbandingan yang kontinu dengan yang discrete. Dari perbandingan ini ternyata yang berubah hanya si state vektornya aja dengan si state inputnya aja. Si matriksnya, matriks C, matriks D nya itu masih sama aja, dia CC dan juga DC. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa matriks C dan matriks D pada state space yang discrete itu sama aja dengan matriks C dan matriks D pada state space yang kontinu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk mentransformasikan atau mengkonversi state space yang kontinu menjadi state space yang discrete, itu sebetulnya kalian tinggal cari dulu aja ini matriks A dan matriks B nya untuk yang discrete. Nah, matriks C dan matriks D nya itu tetap aja kayak gitu, sama dengan yang kontinu gitu. Paham ya? Nah, sekarang yang jadi masalah adalah gimana sih cara ngitung si matriks transisi ini. Terus cara ngitung integralnya nih kayak gimana, ya kan? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya nih. Misalnya kita punya sistem kayak gini ya. Kita punya bloknya itu adalah kayak gini nih blok diagramnya. Nah, dari blok diagram ini itu kita punya persamaan untuk plannya, GPS-nya tuh kayak gini katanya. Terus dengan periode samplingnya adalah 0,1 ya. 0,1. Nah, terus sekarang kita diminta representasikan sistem kontinu ini dengan state space discrete nih. Nah, tadi kan kita tahu kalau kita mau merepresentasikan state space kontinu mau merepresentasikan sistem kontinu menjadi state space discrete, kita harus tahu dulu kan bentuk state space kontinu itu kayak gimana, ya kan? Karena kan kita butuh yang namanya matriks A dan juga matriks B-nya nih, dan juga C dan D-nya juga ya dari si state space kontinu itu. Jadi pertama kita akan rubah dulu bentuk ini, GP ini dari fungsi transfer ini menjadi state space untuk yang kontinu ya. Gimana cara rubahnya? Ada yang masih ingat? Harusnya inget ya. Jadi GP ini itu kan 10 per S kali S plus 1. Dia kan sama aja kayak Y per U ya, output per input kayak gini. Terus kalau kita kali silang nih 10 kali U terus Y nya dikali S kali S plus 1, kita akan dapat persamaan yang ini. Nah, dari persamaan ini kan masih bentuk Laplace ya persamaan ini. Kita rubah menjadi bentuk diferensial sekarang. Jadi S kuadrat ini kan dia melambangkan turunan kedua ya, D kuadrat per DT kuadrat dari YT. Terus S ini tuh sama aja kayak turunan pertama atau D per DT dari YT. Dan US ini kalau kita rubah menjadi bentuk diferensial menjadi UT ya kan. Nah, setelah kayak gini, sama seperti cara membentuk state space biasanya, kita awalnya kita asumsikan nih, misal kita punya step X1 dimana dia adalah YT gitu. Terus kita mengasumsikan juga X2 ini itu adalah turunan dari X1 atau X1 dot kan. Karena turunan dari X1 berarti sama aja turunan dari Y, yaitu D per DT YT ya kan. Nah, terus sekarang untuk yang X2 dotnya berarti kan kita akan mencari turunan dari X2 atau turunan kedua dari X1. Berarti kan turunan kedua ini ya D kuadrat per DT kuadrat dari YT, karena kan X1 kita adalah YT. Nah, dia tuh akan sama dengan, kita rubah dari sini, berarti akan sama dengan ini. Nanti yang sebelah sini kita pindahkan ke sebelah kiri kayak gitu. Dia akan dapat kayak gini ya, min D per DT YT ditambah 10 UT. Nah, tadi D per DT YT ini kan sama aja kayak X2 ya, atau sama aja kayak X1 dot. Jadi kita rubah di sini menjadi X2 min X2 ditambah 10 UT kayak gitu. Jadi sekarang
Di sini kita udah punya nih persamaan atau hubungan antara state-nya. X1 ini sama dengan YT, X2 sama dengan X1 dot, dan juga X2 dot itu sama dengan min X2 ditambah 10 UT. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita rubah menjadi bentuk state space. Ini kan X dot kan sama aja kayak X1 dot dengan X2 dot ya. X1 dot kan tadi sama dengan X2. Berarti matriksnya tinggal di sebelah sini ya. 0, 1 sini. Ini kan X ini kan adalah X1, matriks X1 dan X2 kan ya. Masih ingat kan ya cara membuat state space-nya? Di sini XT itu sama aja X1, X2 gitu. Nah, terus di sini X2 dotnya itu sama aja kayak nih tadi min X2 ditambah 10 UT. Di sebelah sini ada min X2 ditambah 10 UT. Dengan terus sekarang persamaan outputnya kita tadi mengasumsikan Y ini sama dengan X1 kan ya, sehingga di sini YT sama dengan X1 gitu. Paham ya? Masih ingat kan ya cara bikin state space yang kontinunya? Nah, dari state space yang kontinu ini sekarang kita tinggal cari matriks A dan B untuk yang state space yang discrete yang mau kita cari. Nah, gimana caranya? Ini kan kita dapat ya kalau matriks A itu sama aja kayak matriks transisi dia, terus matriks B itu adalah integral dari matriks transisinya. Jadi sekarang kita akan hitung nih A-nya ini, A-nya kan sama dengan ini ya, dan B-nya sama dengan ini. Nah, dimana matriks transisi kan sama dengan ini ya, Laplace inverse dari SI min AC inverse gitu kan. Nah, sekarang kita cari dulu SI min AC-nya. Dia kurang lebih akan seperti ini. Jadi ntar matriks SI-nya dikurangin dengan matriks A yang sebelah sini kan ya, akan menjadi seperti ini. Terus kita inverse kan. Nah, cara inverse-nya seperti apa? Kalian masih ingat gak? Kalau ada matriks yang kayak gitu, kalau kita mau inverse kan, itu sama dengan ini, kita punya, jadi ada 4 ya, karena kan dia matriksnya 2 kali 2. Nah, di bawah sini itu adalah determinan dari ini. Determinannya kan sama dengan S dikali S plus 1 diambil 0 kali min 1 kan ya, sehingga akan sama dengan S dikali S plus 1 untuk yang di bagian denominatornya untuk setiap elemen sebelah sini, dan juga sebelah sini. Nah, untuk denominatornya yang bagian atasnya kita yang ini kita switch, terus yang sebelah sininya kita rubah tandanya, kita switch tandanya, yang tadinya positif jadi negatif. Jadi sebelah sini nanti akan ada S plus 1 hasil switchnya ya, sebelah sininya ada S, sebelah sini berarti 1, dan sebelah sini tetap 0 kan ya, gitu. Nah, ini adalah hasil inverse-nya. Nah, terus yang sebelah sini kenapa bentuknya jadi kayak gini, itu karena sudah hasil dari partial fraction. Jadi kan kalau misalnya kita punya, untuk yang contoh pertama ya, ini kan kita punya S plus 1 di sini ya. Ini kan sebetulnya bisa kita saling coret juga nih kayak gini. Ya tinggal 1 per S kayak gitu. Yang sebelah sini kalau emang kalian mau pisahkan juga bisa. Terus kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa. Dan yang sebelah sini kan jadi 0 tetap ya. Yang sebelah sini 1 per S plus 1 itu karena kan tadinya S per S dikali S plus 1 ya. Hasil disederhanakan kita bisa coret nih S-nya, S yang atas dengan S yang di bawah. Jadi tinggal 1 per S plus 1 kayak gitu. Nah, terus dari sini baru kita cari Laplace inverse-nya. Kalau kalian lupa Laplace inverse-nya apa, kalian bisa cek di Google ya, tabel transformasi Laplace. Jadi kalau 1 per S kita laplaskan, dia adalah sama aja kayak 1. Jadi kalau misalnya kalian punya 1 per S plus 1, itu sama aja kayak E min T ya, min T, karena kan di sini A-nya itu adalah 1 ya, yang ini gitu. Nah, di sini kenapa 1 diambil E min T, itu karena kita harus itu dari partial fraction yang ini dulu nih, kita parsialin dulu, kita pisah-pisah dulu kan, masih ingat kan ya. Jadi kita pisah menjadi per S dan juga per S plus 1 kayak gitu. Ntar dicarilah ini A-nya itu berapa, B-nya itu berapa gitu. Ntar kalau misalnya kalian hitung, harusnya di sini adalah 1 ya, 1 per S, terus sininya tuh kurang lebih jadi min 1 ya, min 1 kayak ini, S plus 1. Ini adalah bentuk lain dari ini kan persamaan yang sebelah sini. Sehingga kalau untuk mencari Laplace inverse-nya, tinggal kita satu-satu aja. Laplace inverse dari 1 per S kan 1 ya. Terus juga Laplace inverse dari 1 per S plus 1 kan E pangkat min T nih. Terus ini tandanya negatif, makanya di sini juga negatif. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya.
Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa cari lagi di Google. Ini adalah untuk matriks transisinya nih, kita udah dapat. Nah, sekarang untuk mencari B-nya, kita harus cari hasil integralnya kan ya. Jadi hasil integralnya ini, integral dari matriks transisinya, itu tinggal kita integralkan aja yang ini terhadap d tau. Jadi kan 1 kalau diintegralkan sama dengan tau itu sendiri kan ya. Terus juga 1 plus M min tau ini kalau kita integralkan akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya ini 1 kan kalau diintegralkan terhadap tau jadi sama dengan tau ya. Terus kalau misalnya min epsilon pangkat min t, kalau kita integralkan, kalau kalian ingat ya, integral dari epsilon ini kan ada pangkat berarti ya, pangkat k, itu dia akan sama dengan 1 per k dikalikan dengan epsilon pangkat k, kayak gitu. Berhubung di sini k-nya adalah min 1 ya, jadi min 1 kalau kita perkan ke bawah jadi min 1 per 1 kan, atau min 1 dari dikalikan dengan epsilon pangkat min t, min tau ya kalau hasil integral yang ini. Terus di sini ada minus juga untuk yang matriks sana, untuk yang sebelah sini. Di sininya ada 1 nih, tadi ada tau deh hasil integral dari 1. Ini kan jadi kita bisa rubah tandanya jadi positif, dan kita akan dapat yang sebelah sini hasil integralnya kayak gitu. Terus begitu juga untuk yang elemen-elemen lainnya ya. Nah, setelah dapat hasil integralnya, sekarang kita masukkan batas minimal, batas maksimalnya. Minimalnya 0 dan juga maksimalnya adalah T. Terus kita masukkan, akan kita dapatlah matriks seperti ini kayak gitu. Nah, dari sini cara buat cari A dan B nya tinggal kita masukin aja periode sampelnya itu berapa. Jadi kan tadi kan kita udah dapet ya, A nya itu adalah matriks yang ini. Nah, buat cari lihat matriks untuk periode sampel yang kita punya kan periode sampelnya 0,1 nih, tinggal kita rubah T nya dengan 0,1. Nanti kita akan dapat matriks A nya adalah seperti ini. Nah, untuk yang B, tadi kan matriks B itu kan rumusnya adalah hasil integral si matriks transisi dikalikan dengan BC nya ya, atau B pada si set space yang kontinu. Nah, sama kita rubah juga nih T nya, rubah menjadi T yang kita punya, yaitu adalah 0,1 detik. Nanti kita dapat matriks integral B nya itu seperti ini setelah T nya dirubah menjadi 0,1. Dan ini adalah matriks untuk BC nya, tadi state space yang di kontinu ya. Nah, setelah kita kalikan, kita bisa dapat lah matriks B nya itu kayak gini, kayak gitu. Nah, setelah dapat matriks A dan matriks B, kita kan cari butuh juga matriks C dan juga matriks D ya. Nah, tadi kita udah tahu nih kalau matriks C dan matriks D ini akan sama untuk state space yang kontinu dan juga di state space yang discrete. Jadi untuk yang discrete ini kita langsung tulis aja si matriks C nya ini kan 1 dan 0 ya, sama dengan matriks kontinunya kayak gitu. Nih matriks kontinunya kan ini ya si C nya nih 1, 0. Nah, di yang discrete nya juga sama, jadi persamaan outputnya akan sama dengan kayak yang discrete, cuman bedanya ini YK, kalau yang kontinu tadi YT ya kayak gitu. Nah, untuk yang XK plus 1 nya tinggal kita rubah dari sini. A nya kan kita dapat yang ini ya, ini A nya dikalikan dengan stat XK nya ditambah dengan matriks B yang baru yang discrete, itu kayak gini dikalikan dengan MK atau UK gitu. Ini kan kenapa MK, karena dia punya grafiknya kayak gini ya. Tadi kan kalau U ini kan input untuk yang plan yang kontinu. Nah, kalau untuk yang discrete di sini dia ngasih sinyalnya ada sinyal M, ngasih asumsinya. Kalau di sini yang masuk ke sistem yang discrete adalah MK kayak gitu. Jadi makanya di sini dia pakainya MK kayak gitu. Paham ya cara merubah dari yang set space continue ke yang discrete. Nah, sekarang kalau kalian udah hafal, semoga paham ya. Nanti biar lebih paham, nanti akan saya kasih contoh soal. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas rangkumannya nih. Jadi kan tadi kan kita udah menjabarkan ya proses transformasinya atau proses konversinya. Nah, kalau kita rangkumkan, sebetulnya cara mengkonversi state space yang kontinu menjadi state space yang discrete itu cuma butuh 4 langkah ini aja sih. Jadi pertamanya kalau kita punya suatu fungsi transfer sistem kontinu, kita representasikan dulu sistem tersebut menjadi state space-nya, state space yang kontinu kayak gini kan ya. Nah, setelah dapat kayak gini, kalau emang diminta untuk mencari fungsi transfernya, bisa kita cari nih menggunakan persamaan yang ini. Tahu kan ya kenapa kayak gini? Itu ada di pertemuan kemarin sempat saya bahas juga, cuma kemarin untuk yang plus transfer function yang discrete, tapi sama aja sebetulnya. Nah, terus kalau kita udah dapat kayak gini,
kita akan cari matriks ABCD-nya untuk state space yang discrete. Caranya kayak gimana? Pakai rumus ini tadi, A-nya itu adalah kayak gini ya, matriks transisinya. Dimana matriks transisi ini kalau kita jabarkan dengan komputasi komputer itu kurang lebih menjadi bentuk deret yang kayak gini. Terus yang matriks B-nya adalah hasil integralnya dikalikan dengan matriks B yang kontinu tadi. Dan sama juga kalau kita jabarkan di komputasi komputer itu kurang lebih kayak gini nih bentuknya si matriks transisi tersebut. Sedangkan untuk matriks C dan matriks D-nya itu masih sama aja antara yang kontinu dengan yang discrete. Nah, kalau udah dapat matriks A, B, C, D itu sebetulnya sudah cukup untuk merepresentasikan suatu sistem menjadi state space yang discrete. Nah, tapi kalau misalnya kalian diminta juga untuk mencari plus transfer functionnya, yaitu fungsi transfer untuk yang discrete, itu kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya untuk GZ-nya kayak gitu. Paham ya? Ini kurang lebih rangkuman atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan nih kalau kita mau mengkonversi suatu state space yang kontinu menjadi state space yang discrete kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan kita kasih contohnya itu matriks yang mudah ya, yang 2x2, dimana kalau mau kita inversekan pun gampang ya, tinggal kita hitung manual. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata matriksnya itu ordernya tinggi, sistem yang kompleks yang ordernya tinggi, itu kan nggak memungkinkan ya kalau kita hitung inverse-nya itu secara manual. Nah, makanya untuk mencari si ini tadi, semua yang tahapan-tahapan ini itu bisa kita menggunakan MATLAB, dimana kode-kodenya itu kayak gini kurang lebih. Jadi kalau misalnya di MATLAB kan kalau kita punya state space kan namanya kita pasti punya fungsi transfer sistem kontinu nih. Terus kalau mau kita hitung berapa sih atau bagaimana sih representasi state space discrete-nya, itu kan kita harus cari dulu nih bentuk transfer fungsinya ya, bentuk state space-nya, agar kita bisa dapat matriks AC, BC, CC, dan juga DC. Nah, keempat matriks ini kalau di MATLAB kita definisikan juga nih, AC-nya itu apa, BC-nya itu berapa, CC-nya gimana, DC-nya juga gimana. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya kita mau cari fungsi transfernya, itu kita bisa menggunakan fungsi ini, SS to TF. Itu adalah state space to transfer function ya, dimana ini NC ini menunjukkan N ini kan numerator, DC itu denominator ya. Kan fungsi transfer kan pasti bentukannya per ini kan, N per D gitu bentuknya fungsi transfer. Jadi buat cari N nya berapa, D nya berapa, kita bisa menggunakan fungsi ini, SS to TF dari matriks AC, BC, CC, dan juga DC. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita akan merubah menjadi state space yang discrete, berarti kan kita harus mencari dulu nih matriks A, B, C, dan D nya. Nah, cara-carinya kita bisa menggunakan fungsi ini, C to D, continue to discrete. Jadi ini kan matriks yang kontinu ya, matriks AC dan matriks BC-nya. Kita akan rubah menjadi bentuk discrete, dimana nanti akan berubah jadi matriks A dan juga matriks B. Dan jangan lupa ditulis juga nih periode samplingnya tuh berapa, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau cari juga ini plus transfer functionnya atau GZ-nya, cara carinya tinggal sama kayak tadi, pakai SS to TF. Cuman di sini bedanya matriks yang kita pakai matriks yang untuk yang state space yang discrete kayak gitu. Paham ya? Bisa kalian coba ini nanti buat yang MATLAB-nya biar gak usah capek-capek ngitung manual. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang stability dari state space. Jadi kalau misalnya di pertemuan, kalau nggak salah di pertemuan pertama kali setelah UTS ya, atau kedua kalinya ya saya lupa, kita pernah bahas tentang kestabilan sistem, dimana ada 3 metode nih yang bisa kita gunakan. Bisa pakai Routh-Hurwitz, bisa pakai Jury test, atau yang lebih mudahnya tinggal kita lihat aja lah pol-pol sistemnya itu ada di mana sih, kayak gitu kan. Nah, kalau untuk yang state space itu cara mencari stabilitasnya itu sama aja kayak gitu. Cuman bedanya kita menganalisisnya dari persamaan GZ-nya ini. Ya kalau misalnya sistem yang kita punya ini dia direpresentasikannya dengan fungsi transfer, kita kan harus cari dulu ya persamaan karakteristiknya. Dimana persamaan karakteristiknya itu sama aja kayak 1 ditambah GSHS untuk yang fungsi transfer. GSHS. Nah, kalau misalnya kalian punyanya bentuk state space, itu untuk mencari persamaan karakteristiknya, kalian harus cari dulu nih GZ-nya. GZ ini kan sebetulnya sama aja kayak GS ya, kurang lebih kalau di fungsi transfer. Nah, GZ ini rumusnya apa? Itu ini kan ya, sesuai yang sudah kita bahas. Ini
Nah, jadi kalau misalnya kalian punya bentuk state space dari sistem kalian, terus kalian mau ngecek kestabilan sistem tersebut, pertama-tama kalian cari dulu nih GZ-nya itu kayak gimana. Kalau kalian udah dapat persamaan GZ-nya, nanti tinggal sama kayak yang continue, kita cari persamaan karakteristiknya pakai yang ini, 1 tambah GZHZ. GZHZ juga. Nah, dari sini nanti kan akan membentuk suatu persamaan ya, ada kayak pecahan juga, yang atasnya tuh numerator, yang bawahnya denominator. Nah, dari sini kan kita bisa tahu ya, kalau misalnya di denominator ini dia sama aja kayak letak pol sistem itu kan ya. Nah, dari sini baru deh bisa kita lihat si sistem kita nih letak polnya ada di mana, kalau memang kita mau cek stabilitasnya dengan letak pol tersebut. Nah, kalau untuk yang di sistem discrete yang sudah kita pelajari, kita kan punya yang namanya unit circle ya. Ini circle ya, bukan kotak. Dimana kalau misalnya pol kita letaknya ada di dalam unit circle, berarti sistem kita adalah stabil. Kalau misalnya polnya di luar unit circle, otomatis unstable. Dan kalau misalnya ada di letak ini di garis lingkarannya, dia sistem kita akan menjadi critically stable ya. Gitu. Ini juga sama. Cuman bedanya kita harus carinya GZ-nya dulu nih kalau untuk di state space kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian mau pakai metode yang lain pun bisa nih, pakai metode Routh-Hurwitz ataupun mau pakai Joule test juga bisa. Asalkan kalian udah dapet dulu nih persamaan GZ-nya itu kayak gimana gitu untuk dari state space yang kalian punya. Nah, kalau misalnya bingung susah ngebayanginnya, kita pakai contoh soal ya. Jadi soalnya kita cari stabilitas sistem discrete dari contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya kan kita udah mengkonversi ya dari state space continue menjadi state space discrete. Nah, setelah kita dapat state space discrete-nya yang mana kurang lebih seperti ini kan, kayak gini, kita akan diminta untuk menganalisis stabilitasnya. Nah, caranya kita cari dulu nih GZ-nya atau push transfer function matrix-nya. Dimana GZ ini rumusnya ini ya, C kali Z in A inverse B ditambah D kayak gitu. Sini kita hitung aja kayak biasa, karena matriksnya kan masih sederhana ya, masih 2x2, jadi masih bisa kita hitung manual. Nah, setelah kita hitung ini kurang lebih nanti GZ-nya akan seperti ini kayak gitu. Nah, dari sini kita kan bisa lihat ya kalau sistem kita punya 2 pol nih. Pol pertama di Z sama dengan 1, terus di pol kedua di Z sama dengan 0,905. Kalau kita gambarkan di dalam unit circle kita, itu kita punya 2 pol. Yang pertama polnya di sini nih, di 1 di lingkarannya, dan yang kedua di dalam lingkarannya 0,905. Berarti sistem kita kalau sesuai dengan prinsip letak pol, dia sifatnya adalah critically stable ya, karena kita punya 1 pol yang letaknya di garis unit circle kita kayak gitu untuk ngecek kestabilannya. Udah sampai segini, paham ya? Jadi yang tadi kita pelajarin, kita udah belajar gimana caranya mengkonversi state space yang continue menjadi state space yang discrete dengan cara mencari matriks A dan matriks B-nya dengan menggunakan matriks transisi, dan juga untuk matriks C dan matriks D-nya itu masih sama untuk state space yang continue maupun state space yang discrete. Terus selanjutnya kita juga udah bahas gimana sih cara ngitungnya kalau untuk di MATLAB, kalau in case kita dapat sistem dengan yang ordernya tinggi yang tidak memungkinkan untuk kita hitung manual matriks inverse-nya. Nah, terus yang terakhir kita udah bahas juga tentang kestabilan dari state space. Gimana caranya? Yang penting kalian harus punya 2 aja nih GZ-nya nih, GZ dari si state space-nya itu apa, baru nanti kalian bisa analisis kestabilannya. Mau pakai metode Routh-Hurwitz boleh, metode Jury boleh, ataupun dengan cara mengecek letak polnya juga boleh. Kayak gitu. Udah cukup sekian materi untuk kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.